Oke, mobil sudah kita dongkrak dengan balok kayu. Posisi rem tangan sudah terlepas dan pergerakan laju mobil sudah kita tahan dari depan. Setelah roda sudah terlepas, di sini kita lihat ada dua lubang yang berfungsi sebagai pendorong tromolnya. Siapkan baut 12 sebanyak 2 buah. Pasang dan putar searah jarum jam. Putar terus kedua baut secara merata sampai tromolnya ini bisa terdorong lepas dengan benar. Oke, seperti inilah penampakannya. Kalau kita lihat, kondisi kampasnya belum habis. Tetapi, karena sudah berusia tua, alangkah baiknya kampasnya ini kita ganti saja dengan yang baru. Untuk cara pembongkarannya, silakan teman-teman simak dengan benar. Setelah kedua kampas rem sudah terlepas, kita ganti dan pasang kampas remnya yang baru. Oh ya, ini langsung saya pasang dulu ya. Untuk pembersihannya, belum bisa saya lakukan. Karena minyak tanahnya belum datang ke tempat warung yang biasa saya beli. Tadi sudah saya temui, dan dia bilang tunggu saja, nanti sekitar jam 11 siang, minyak tanahnya pasti sudah ada. Nah, daripada menunggu, kita pasang saja ya teman-teman kampas remnya yang baru. Mengenai cara pemasangannya, sesuaikan saja urutan langkahnya seperti yang kalian inginkan. Jika kalian mengerjakan sendirian, kalian bisa melakukan cara pemasangannya seperti yang saya lakukan pada video ini. Hati-hati ya, pegasnya sangat keras. Sebaiknya kalian gunakan sarung tangan supaya aman dari risiko luka. Kalau bagi saya sudah terbiasa ya teman-teman. Luka-luka lecet di tangan itu sudah santapan saya sehari-hari.
Oke, setelah kampas rem sudah terpasang, kita langsung saja melakukan penyetelan rem tangan. Pasang kembali tutup tromol. Dan perhatikan baut pencabut tromol. Pasangnya jangan sampai tembus ke dalam ya, supaya tromolnya ini bisa masuk dengan rapat sampai ke dalam. Pastikan selagi melakukan penyetelan, kedua baut pencabutnya ini tidak ada yang tembus ke dalam. Kita nyalakan mobilnya. Sebelumnya, pastikan posisi persneling gigi sudah netral. Mainkan tuas rem tangan. Kemudian, kunci sebentar, lalu turunkan. Kita lihat rodanya berputar ya. Cabut kembali tromol dan naikkan kerapatan kampas remnya. Setelah itu, pasang kembali tromolnya. Lihat, di sini kampas mulai menggesek halus ya. Kita kembali ke dalam mobil, lalu mainkan lagi tuas rem tangannya. Cek hasil penyetelan. Tekan lagi tromolnya ke dalam. Jika masih berputar, cabut tromolnya, lalu rapatkan lagi setelan kampasnya. Pasang dan tekan tromolnya sampai rapat. Di sini teman-teman lihat kondisinya. Kampas sudah menekan halus dan menghentikan putaran rodanya. Langsung saja kita mainkan lagi tuas rem tangan. Nah, kita lihat lagi rodanya kembali bergerak ya. Kita rapatkan lagi setelan kampasnya. Oke, masih belum tertahan ya. Kita naikin lagi setelannya. Kembali ke rem tangan, kita tarik dan lepas lagi tuas remnya. Oke, ini sudah maksimal ya. Sudah kita tekan tromolnya dan gerakan tromolnya tetap berhenti. Ini akurasi setelan terbaiknya. Dari sini, kita setel dan turunkan sedikit kerapatan kampas remnya.
Nah, inilah setelan terbaiknya. Tarikan tuas rem tangan tidak terlalu tinggi dan gigitan kampasnya sudah pasti menjadi lebih pakem. Untuk kepastiannya, saya akan tarik tuas rem tangan 1 klik saja. Lihat, gerakan tromol roda langsung berhenti. Ketika saya lepas tuas remnya, maka gerakan tromol roda akan berputar kembali. Baiklah, sudah mantap ya. Untuk pergantian kampas di sisi sebelahnya, itu tinggal kita kerjakan sama persis dengan yang baru saja kita lakukan ini. Sekarang saya mau ke warung dulu untuk membeli minyak tanah. Setelah urusan kedua rem belakang sudah beres dan juga sudah bersih, selanjutnya kita akan mengganti kampas rem cakram di bagian depannya.